Halo, perkenalkan nama saya Melania Isabella Angelina Manu. Saya adalah mahasiswi dari FIKES Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan. Di video ini, saya akan membahas tentang konsep diri. Nah, video ini untuk memenuhi nilai tugas dari Transkultural Keperawatan 2. Konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan individu tersebut dengan orang lain. Konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan pencampuran yang kompleks dari perasaan, sikap, dan persepsi bawah sadar maupun tidak sadar. Konsep diri memberi kita kerangka acuan yang mempengaruhi manajemen kita terhadap situasi dan hubungan kita dengan orang lain. Ada dua macam konsep diri, yaitu yang pertama konsep diri negatif dan konsep diri positif. Nah, yang pertama konsep diri negatif itu peka pada kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, dan bersikap pesimistis pada kompetensi. Nah, yang kedua, konsep diri positif itu yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu setuju dengan orang lain, dan mampu memperbaiki diri. Hal-hal yang perlu dipahami tentang konsep diri itu yang pertama, konsep diri ini dipelajari melalui pengalaman dan interaksi individu dengan orang lain. Yang kedua itu ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. Nah, yang ketiga, negatifnya ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif. Yang keempat, merupakan aspek kritikal yang mendasar dan pembentukan perilaku individu. Hal-hal penting dalam konsep diri yang pertama itu nama dan panggilan anak. Yang kedua, pandangan individu terhadap orang lain. Dan yang ketiga, suasana keluarga yang harmonis dan penerimaan keluarga. Komponen konsep diri itu terdiri dari citra tubuh, ideal diri, harga diri, peran, dan identitas. Citra tubuh adalah sikap individu terhadap dirinya, baik disadari maupun tidak disadari, meliputi persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan dinamis karena secara konstan berubah seiring dengan persepsi dan pengalaman-pengalaman baru. Nah, body image berkembang secara bertahap selama beberapa tahun, dimulai sejak anak belajar mengenal tubuh dan struktur, fungsi, kemampuan, dan keterbatasan mereka. Nah, body image atau citra tubuh ini dapat berubah dalam beberapa jam, hari, minggu, ataupun bulan, tergantung pada stimuli eksternal dalam tubuh dan perubahan aktual dalam penampilan, struktur, dan fungsi. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Nah, standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan atau disukainya, atau sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. Ideal diri akan mewujudkan cita-cita ataupun penghargaan diri berdasarkan norma-norma sosial di masyarakat tempat individu tersebut melahirkan penyelesaian diri. Nah, ideal diri berperan sebagai pengatur internal dan membantu individu mempertahankan kemampuan menghadapi konflik atau kondisi yang membuat bingung. Nah, ideal diri penting untuk mempertahankan kesehatan dan keseimbangan mental. Pembentukan ideal diri dimulai pada masa anak-anak, dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan dirinya dan memberikan harapan atau tuntunan tertentu. Sehingga dengan berjalannya waktu, individu menginternalisasikan harapan tersebut dan akan membentuk dari dasar ideal diri. Nah, pada usia remaja, ideal diri akan terbentuk melalui proses identifikasi pada orang tua, guru, dan juga teman. Pada usia yang lebih tua, dilakukan penyesuaian yang merefleksikan berkurangnya kekuatan fisik dan perubahan peran serta tanggung jawab. Yang berikutnya yaitu harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak
kesesuaian tingkah laku dan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri atau orang lain, yaitu dicintai, dihormati, dan dihargai. Nah, mereka yang menilai dirinya positif cenderungnya bahagia, sehat, berhasil, dan dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya, individu akan merasa dirinya negatif jika relatif tidak sehat, cemas, tertekan, pesimis, merasa tidak dicintai, atau tidak diterima di lingkungannya. Harga diri dibentuk sejak kecil dari adanya penerimaan dan perhatian. Nah, harga diri akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia. Harga diri akan sangat mengancam pada saat pubertas. Kenapa? Karena pada saat ini harga diri mengalami perubahan karena banyak keputusan yang harus dibuat menyangkut dirinya sendiri. Yang berikutnya yaitu peran. Peran adalah serangkaian pola sikap perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan fungsi individu di dalam kelompok sosial. Nah, setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan posisi pada tiap waktu sepanjang daur kehidupannya. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri. Yang berikutnya yaitu identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain dan tidak ada duanya. Identitas berkembang sejak masa kanak-kanak bersamaan dengan berkembangnya konsep diri. Dalam identitas diri ada otonomi, yaitu mengerti dan percaya diri, respek terhadap diri maupun menguasai diri, mengatur diri, dan menerima diri. Jadi kesimpulannya, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan juga sebagai makhluk sosial, hendaknya kita perlu mengetahui tentang diri kita sendiri, siapa diri kita, bagaimana diri kita, apa harapan kita untuk masa depan, dan lain sebagainya. Tentu kita harus mengenal diri kita. Dengan mengenal diri kita, maka kita akan memahami bagaimana karakter diri kita, konsep diri kita, dan penyesuaian diri kita. Sehingga kita sebagai makhluk sosial tidak merasa minder, resah, takut, dan lain-lain untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Saat kita mampu mengenali diri kita, konsep diri, dan penyesuaian diri kita, maka kita akan merasa lebih tenang dan lebih berpengalaman dalam menjalani hidup ini tanpa ada rasa cemas, ragu, takut terhadap dunia yang kita jalani ini. Nah, semoga dengan video ini saya berharap para penonton dan juga para mahasiswi keperawatan dapat mengerti dan mengetahui tentang apa itu konsep diri dan penyesuaian diri dalam ilmu keperawatan, sehingga para penonton dan para mahasiswa-mahasiswi keperawatan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya mohon koreksinya agar kedepannya video ini lebih baik lagi dan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.